Padha katuwe sangaku jok dipikir angger padha gelem aku mangan tahu jok dicampur nganggo timun malam minggu salape digawa System downloaded. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para panelis, pada para undangan dan peserta pertemuan ilmiah tahunan ke-19 virtual 2020 Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmatnya, pada hari ini kita masih dapat bertemu dalam acara simposium secara online pada hari ketiga ini. Izinkan saya, Dr. Mita, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah Scientific Symposium 5, Scientific Symposium 6, Industrial Symposium 3, Scientific Symposium 7, dan akan ditutup dengan Mini Symposium on Education and Research. Sebelum memasuki acara yang pertama, terlebih dahulu akan saya bacakan kembali tata tertib yang ada pada PIT kali ini. Tata tertib webinar untuk peserta. Peserta diwajibkan menggunakan nama sebenarnya selama mengikuti webinar dengan cara mengklik rename di bagian nama peserta. Peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama pembicara menyampaikan materi dengan cara mengklik mute di layar bagian bawah. Kolom chat hanya digunakan untuk memberi pengumuman dari host kepada peserta. Silahkan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A dengan menyebutkan nama, asal rumah sakit atau laboratorium, dan pembicara yang dituju. Peserta hanya dapat melihat jawaban yang telah dijawab oleh para pembicara pada kolom Q&A. Acara selanjutnya adalah Scientific Symposium yang kelima. Perlu kami informasikan kembali kepada para peserta bahwa di setiap akhir dari sesi Scientific Symposium, panitia akan memilih satu orang penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dan akan dikirimkan kepada peserta. Scientific Symposium 5 ini mengusung tema Endokrinologi and Aging yang akan dipandu oleh Profesor Dr. Banundari Rahmawati, spesialis patologi klinik konsultan. Berikut adalah kurikulum vitae dari Prof. Banundari. Prof. Banundari lahir di Pemalang, tanggal 6 Juni 1960. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum pada tahun 87 di Universitas Diponegoro, Semarang.
dan menyelesaikan pendidikan spesialis patologi klinik pada tahun 97 di Universitas Diponegoro Semarang. Beliau mendapatkan gelar konsultan pada tahun 2007 di Universitas Erlangga dan menyelesaikan S3 pada tahun 2012 di Universitas Diponegoro Semarang. Kepada Prof. Banundari, kami persilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara Dr. Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua PDS Patklin, Profesor Dr. Aryati, Ketua Kolegium Prof. Ida, kemudian para guru besar, pembicara, Prof. Wimpi Pangkahila dan Dr. Maria, kemudian para ketua cabang, sejawat spesialis patologi klinik yang kebetulan hadir pada acara ini, para mitra, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pagi ini saya mendapat tugas untuk memandu acara Scientific Symposium kelima dengan topik Endokrinologi and Aging, di mana akan ada dua pembicara. Dr. Maria Immaculata Diahpe akan membicarakan soal Laboratory of Endocrinology and Aging, dan Profesor Wimpi Pangkahila yang akan membicarakan the role of growth hormone in aging process. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan Dr. Maria Diah dalam waktu 20 menit untuk menyampaikan paparannya. Silahkan. Terima kasih Prof. Banundari untuk waktunya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat guru besar, senior, teman sejawat, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada panitia PIT Virtual 2020 yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan makalah pada pagi hari ini dengan judul Laboratory of Endocrinology and Aging. Jadi seperti kita ketahui, kita nanti akan membahas tentang prevalensi, endokrinologi dan aging, perubahan klinis, parameter lab apa saja pada aging, dan aspek pemeriksaan lab endokrinologi. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa penuaan akan mempengaruhi berbagai macam faktor, yaitu biologi sel, biochemistry, genetik, demografi, pengobatan regeneratif, komparatif biologi, aging-related disease, bioetik, teori evolusi, maupun endokrinologi. Nah, pada endokrinologi akan terjadi berbagai hal atau faktor yang mempengaruhi, yaitu sintesis protein sel yang menurun, massa lemak yang meningkat, disabilitas ini yang terutama, kemudian penurunan daya tahan tubuh, penurunan massa dan kekuatan otot, serta penurunan mineral dan kepadatan tulang. Bagaimana menurut WHO? Pada tahun 2020 sampai 2050, WHO menyebutkan jumlah orang dengan usia lebih dari 60 tahun itu akan meningkat lebih dari 2 kali lipat dengan perbandingan 1:5. Nah, ini ada berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi proses ketuaan, meliputi individu maupun meliputi lingkungan. Dan dari berbagai macam lansia ini, ada yang memang masih bisa beraktivitas seperti usia 30 tahun, atau ada yang perlu asisten atau perlu perawatan dari orang-orang sekitarnya. Sehingga kita yang masih muda, yang berada di sekitar orang-orang dengan lansia, perlu membantu lansia-lansia yang ada di sekitar kita untuk kebutuhan ataupun kegiatan sehari-hari. Menurut Global Health and Aging, kita dapat lihat pada usia lebih dari 65 tahun akan terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat, sampai 15%. Dan ini berkebalikan dengan anak-anak usia kurang dari 5 tahun akan terjadi penurunan pada tahun 2050. Dan penyakit apa yang paling banyak terjadi? Yaitu gangguan mobilitas. Di sini hampir mencapai 60% dibanding dengan penyakit metabolik yang lain, yaitu heart disease, hipertensi, diabetes, kanker, maupun penyakit paru-paru. Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2019 menyampaikan bahwa lansia itu adalah usia yang lebih dari 60 tahun ke atas, di mana terdapat
9,6% atau sekitar 25,66 juta lansia di Indonesia, dengan kelompok umur yang paling banyak sekitar 63,82% pada lansia muda, yaitu usia 60 sampai 69 tahun. Ini dibandingkan dengan lansia tua usia lebih dari 80 tahun. Dengan prevalensi di kota, desa, maupun laki-laki dan perempuan yang hampir rata di 50%. Bagaimana dengan endokrinologi dan aging? Akan terjadi proses gangguan poros hipotalamus, hipofise, dan target organ. Di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi neurotransmitter klasik, baik itu dopamin, norepinefrin, epinefrin, serotonin, dan opioid. Kita lihat dari sebagian besar kelenjar akan terjadi atrofi dan fibrosis. Demikian juga terhadap target jaringan akan terjadi penurunan sekresi, penurunan produksi. Namun kadar hormon di sirkulasi ini akan konstan, karena walaupun produksinya menurun, ekskresi melalui ginjal ini akan menurun juga. Kemudian terdapat perubahan sensitivitas. Selain itu, di hipotalamus dan di hipofise terjadi juga loss progresif sensitivitas dari feedback control mechanism. Perubahan-perubahan klinis apa saja yang terkait dengan endokrinologi? Nanti akan kita coba bahas satu-satu. Terkait dengan peran pankreas, tiroid, kemudian menopause, somatopause, andropause, adrenopause, dan growth hormone. Parameter lab apa pada endokrin yang bisa kita lihat pada pemeriksaan penuaan? Ada banyak faktor ataupun hormon-hormon ataupun kadar yang menurun. Namun kalau kita lihat satu-satu di sini, kelenjar adrenal akan terjadi peningkatan kadar kortisol, baik itu pada siang maupun evening. Di sini juga pattern atau bentuk irregular dari kortisol juga akan meningkat. Demikian juga pada kulit ataupun tulang akan terjadi peningkatan konversi dari kortison menjadi kortisol. Pada sistem gonad wanita, puls amplitude dari LH dan FSH juga akan naik, demikian juga pada laki-laki, dan SHBG juga akan naik pada laki-laki. Kemudian pada hemostasis glukosa akan terjadi peningkatan dari clearance insulin, demikian juga pada tiroid maupun paratiroid. Kita akan bahas satu-satu. Terkait dengan diabetes mellitus tipe 2, kita lihat bahwa prevalensi lansia dengan DM tipe 2 ini cukup banyak, sekitar 50%, dengan berbagai mekanisme gangguan metabolisme glukosa, yaitu perubahan pankreas, reseptor, baik itu insulin maupun postreseptor, puls dan sekresi insulin yang menurun, kemudian adanya resistensi insulin perifer, clearance insulin yang meningkat, ketidakaktifan fisik sehingga terjadi peningkatan massa lemak tubuh, namun massa non-lemak tubuh akan menurun. Ada cukup banyak pemeriksaan lab yang bisa kita lakukan pada pasien dengan DM tipe 2 atau glucose tolerance glucose di sini, yaitu glukosa puasa, 2 jam PP, TTGO, A1C, kemudian marker lipid, asam urat, kemudian kita perhatikan juga fungsi hati, fungsi ginjal, darah rutin, urinalisis, dan lain-lain sesuai dengan kondisi klinis pasien-pasien lansia. Bagaimana dengan disfungsi tiroid? Sekitar hampir 10% terjadi penurunan T4 ataupun tirotorbin plasma yang meningkat. Namun juga disfungsi tiroid ini dapat juga disebabkan oleh karena autoimun. Kita lihat bahwa kadar dari free T4 serum ini cenderung stabil. Jadi walaupun sintesisnya menurun, namun karena clearance pembuangannya menurun sehingga kadarnya cenderung stabil. Degradasi T4 perifer juga akan menurun, akibatnya T3 akan menurun. Sedangkan pada beberapa kasus juga ada peningkatan TSH serum, namun ini mekanismenya juga belum jelas. Bisa karena perubahan kepekaan hiposifisis, peningkatan resistensi hormon perifer, pengaruh glikosilasi TSH atau bioaktivitas TSH. Di sini dari tabel 1 dan 2 dapat kita lihat dari berbagai macam pemeriksaan hormon tiroid, baik itu T4, FT4, TSH, TBG, T4 utilisasi, termasuk juga RT3 atau tiroglobulin, ini dibandingkan dengan usia tua dan usia muda cenderung hampir sama. Namun pada T3, pada usia 51 sampai 80 tahun terjadi penurunan hampir setengah kalinya. Dan disfungsi tiroid pada lansia dapat terjadi hipotiroid subklinis. Namun di beberapa penelitian menyebutkan aktivitas tiroid yang turun ini malah menguntungkan dibandingkan pada usia muda dengan hipotiroid dengan faktor risiko kardiovaskuler. Untuk hipertiroid subklinik pada lansia ini kontroversi. Ada yang menyebut tidak ada perubahan, namun ada juga studi kohort yang menyebutkan terjadi peningkatan kematian jantung, fibrilasi atrium, maupun patah tulang. Kemudian
apa yang terjadi pada penuaan. Kita lihat growth hormone yang menurun, akibatnya sekresi IGF-1 pada liver juga akan menurun. Akibatnya akan terjadi somatopos. Ini perlu kita bedakan istilahnya masing-masing. Kemudian pada LH dan FS ya, ini pada wanita dengan adanya penurunan estradiol maupun laki-laki dengan penurunan testosteron akan terjadi menopause dan andropause. Sedangkan pada sel adrenokortikal kita lihat DHEA ini akan menurun sehingga istilahnya kita sebut dengan adrenopause. Kita akan juga bahas satu-satu. Pada menopause wanita ini siklus menstruasi berhenti secara permanen dan dapat didiagnosis secara retrospektif selama 12 bulan amenorrhea. Rata usia 50 tahun dan apa efek kadar estradiol yang menurun ini dapat kita lihat gangguan siklus men, vasomotor juga ada perubahan, hot flash, komplikasi ISK, dispareunia, kardiovaskuler, gangguan mood, gangguan tulang maupun gangguan tidur. Dan kita lihat pada postmenopause, kadar androgen yang sirkulasi ini dapat turun lebih dari 50%. Apa pemeriksaan lab yang dapat kita gunakan sebagai prediktor usia menopause yang alami? Yaitu salah satunya dengan anti-Mullerian hormone atau AMH. AMH ini dapat kita lihat bisa tidak terdeteksi 5 tahun pramenopause. Di sini karena cadangan follicle primordial yang menurun. Dan pada penelitian dapat dilihat apabila AMH dasar kurang dari 0,2 nanogram per mili pada usia 45 tahunan, itu rata menopause akan terjadi 5,99 tahun. Sedangkan apabila AMH dasar lebih dari 1,5, maka rata menopause selanjutnya yaitu 6,23 tahun. Untuk andropause, penurunan testosteron ini dapat disebabkan oleh karena penurunan sekresi gonadotropin, demikian juga jumlah dan kapasitas sekretaris sel Leydig testis. Sedangkan adrenopause ada penurunan DHEA ataupun DHEA sulfat karena penurunan secara selektif jumlah sel zona reticularis fungsional korteks adrenal. Kita ketahui kadar DHEA ini akan menurun pada usia 70-80 tahun, sekitar 20-30% dari nilai puncak, baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Sedangkan diketahui pada serum dewasa bisa 500 sampai hampir 10.000 kali lebih tinggi daripada testosteron dan estradiol untuk kadar DHEA ini. Bagaimana dengan laki-laki? Pada laki-laki dapat terjadi late onset hipogonadism atau defisiensi androgen. Di sini ada kriteria untuk LOH, yaitu minimal 3 gejala seksual, baik itu ereksi, dan dari lab dapat kita lihat kadar testosteron serum menurun kurang dari 11 nanomol per liter, sedangkan testosteron bebas kurang dari 0,2 nanomol per liter. Sedangkan pada defisiensi androgen, selain gejala-gejala ereksi, gangguan tidur, tulang, kinerja fisik, dapat kita lihat testosteron kurang dari 10,4 nanomol per liter untuk yang total, sedangkan untuk yang bebas kurang dari 0,17 nanomol per liter. Pada laki-laki, LOH juga berhubungan dengan kondisi obesitas. Dan obesitas di sini dapat meningkatkan estrogen, akan hipofisis hipogonadotropik negatif, terjadi hipogonadisme, bisa meningkatkan risiko kardiovaskuler dan kematian. Dan obesitas juga memacu resistensi insulin sehingga kadar testosteron turun dan komorbidnya akan meningkat. Bagaimana dengan kortisol? Kadar kortisol ini akan terjadi perubahan homeostasis, jadi cenderung meningkat pada siang dan malam hari. Dan pada usia tua, kortisol maksimum dini ini akan terjadi lebih pagi, misalnya jam 6:30 pada orang tua, sedangkan pada usia muda jam 9. Demikian juga amplitude sirkadian lebih rendah dan pola sekresi kortisol juga kurang teratur. Longitudinal Amsterdam Study of Aging menyebutkan bahwa kortisol saliva pagi lebih tinggi itu meningkatkan mortalitas pria. Namun pada wanita kebalikannya, kadar kortisol saliva malam yang lebih tinggi. Somatopause yaitu ditandai dengan penurunan IGF-1 serum itu bisa sampai 20-80% penurunannya. Memang pada individu normal penurunan sekresi growth hormone bisa sekitar 14% per dekade. Namun di sini masih kontroversial apakah penurunan ini merugikan atau menguntungkan. Dari beberapa penelitian disebutkan dengan adanya penurunan IGF-1, ini risiko CVD, stroke, DM, osteoporosis, kematian akan meningkat. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Prof. Wimpi. Bagaimana dengan aspek pemeriksaan lab? Ini kita sebagai dokter spesialis patologi klinik juga harus aware terhadap lab yang kita lakukan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu peranalitik, analitik, post-analitik. Dengan keterbatasannya ada keterbatasan reagen, interferensi,
reaksi silang. Nah, ini juga nilai rujukan. Masih kurang banyaknya penelitian yang menilai atau melihat nilai rujukan pada lansia. Dan juga terkait dengan metode pemeriksaan lab endokrin hormon itu sendiri. Bagaimana dengan sampel pemeriksaan? Kita lihat ini contoh kasus wanita 52 tahun dengan irregular menstruasi dengan pemeriksaan serum, saliva, dan urin 24 jam. Diperiksa untuk hormon wanita, androgen, adrenal, maupun tiroid. Hampir semua sampel pemeriksaan ini dapat diterima kecuali untuk tiroid saliva ini yang belum tersedia. Jadi masih bisa digunakan untuk pemeriksaan ke semua hormon. Demikian juga dengan metode, kita harus hati-hati memperhatikan metode apa yang ada di alat yang kita gunakan. Contohnya di sini single step competitive immunoassay. Kita lihat dengan ikatan antara capture antibody yang kita masukkan di dalam plate, kemudian analit atau hormon yang kita periksa akan terikat dengan label antigen. Nah, di sini diharapkan kadarnya ini akan berkebalikan dengan ikatan antara antigen antibody ini. Namun pada non-competitive yang immunoassay, ini gambar satunya yang sandwich, ini yang kita harapkan nanti akan ada ikatan antigen, analit, dan antibody capture di sini, sehingga semakin tinggi ikatan ini kadarnya semakin tinggi. Kemudian kita juga harus perhatikan high dose hook effect. Ini contohnya pada pemeriksaan lab metode two-side monoclonal sandwich assay. Di sini dengan adanya analit hormon yang berlebihan, akibatnya dia malah terikat dengan sinyal antibody yang ada. Akibatnya setelah pencucian, malah sedikit yang terikat dengan capture antibody. Akibatnya akan terjadi false negatif. Demikian juga pada heterophil antibody, contohnya pada hama. Anti-MOS antibody di sini. Kita lihat akan ada ikatan antara hama dengan capture antibody dengan sinyal antibody. Akibatnya akan terjadi false positif karena kadar yang diperiksa di sini akan terhitung juga. Sehingga ada beberapa penanganan yang perlu kita lakukan. Salah satunya dengan dilusi atau juga di sini dari hama ini kita perlu lakukan pemeriksaan ulang dengan beda metode. Kemudian diberi juga heterophil blocking reagent. Kemudian bagaimana dengan interferensi biotin? Beberapa makanan ataupun suplemen mengandung biotin. Ini kita juga harus hati-hati, karena pada non-competitive sandwich immunoassay akan menyebabkan negatif palsu, namun pada competitive assay positif palsu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita stop intake dari biotin atau vitamin B7 itu, kemudian gunakan metode yang non-biotin streptavidin. Kemudian bisa juga pemeriksaan hormon akan terjadi reaksi silang hormon steroid. Di sini pada metode competitive immunoassay akan terjadi positif palsu. Misalnya pada pemeriksaan kortisol pada CAH, adrenal steroid intermediate, Cushing syndrome, sehingga kita perlu lakukan pemeriksaan dengan metode baku emas, yaitu liquid chromatography tandem mass spectrophotometry atau LCMS atau MS. Bagaimana dengan metode analog untuk pemeriksaan free testosteron dan tiroksin? Ini bisa menunjukkan hasil error, misalnya pada familial dysalbuminemia, hipertiroksinemia, atau antibody hormon tiroid. Kita juga perlu sarankan kalau memang ada di lab yang di sekitar kita menggunakan metode baku emas, yaitu equilibrium dialisis. Bagaimana dengan interferensi substansi lain? Ini jarang terjadi, namun kita perlu perhatikan data laboratoriumnya, konfirmasi kondisi klinis dari pasien, pahami sintesis, sekresi, dan metabolisme dari hormon. Dan kemudian ini yang juga tidak kalah pentingnya kita perhatikan, yaitu standarisasi pemeriksaan hormon. Kita lihat dari CDC, ada beberapa program yang ingin dilakukan oleh CDC untuk standarisasi program, terutama pada metode testosteron dan estradiol. Ini karena metode pemeriksaan ini sering kita lakukan. Program-program standarisasi yang dilakukan oleh CDC ini ada 4 komponen, yaitu program kalibrasi, program referensi metode, program survei laboratorium, material training dan edukasi yang dilakukan oleh laboratorium ataupun oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, ini yang bisa kita lakukan di laboratorium, kita harus pastikan bagaimana hasil pasien, sampel pasien, kemudian metode dari laboratorium ini. Ya, masih 3 menit. Terima kasih, Prof. Ya, kemudian bagaimana dengan CDC itu sendiri, material serumnya, kemudian reference metodenya, perlu kita lakukan kalibrasi juga, bahkan bisa sampai ke National Meteorological Institution atau NIST. Di sini dengan reference material untuk satu pemeriksaan hormon. Dan
Kenapa perlu kita lakukan standarisasi pemeriksaan hormon? Karena kita harapkan apabila ada satu pasien dengan hasil pemeriksaan lab yang berbeda dari dua laboratorium yang berbeda dengan metode yang berbeda maupun dengan waktu yang berbeda, itu kita harapkan hasil dua yang berbeda itu dapat bisa dibandingkan atau comparable. Jadi kita harapkan nanti klinisi yang melakukan atau memeriksa pasien dengan membawa hasil lab pasien tersebut itu mempunyai penerapan klinis, dapat melakukan terapi sehingga aman bagi pasien tersebut. Ini yang kita harapkan. Sedangkan untuk standarisasi pemeriksaan endokrin yang saat ini sudah sering kita lakukan dan kita pahami, yaitu pemeriksaan HbA1c. Salah satunya di situ sudah terstandarisasi oleh NGSP. Demikian dari paparan ini dapat kita simpulkan bahwa diagnosis laboratorium penyakit endokrin pada penuaan ini penting dilakukan. Dan apabila ada diskrepansi antara hasil laboratorium baik itu hormon maupun klinis, pastikan aspek laboratoriumnya, bagaimana riwayat penyakitnya, bagaimana diagnosisnya, bagaimana terapinya. Jangan sampai faktor-faktor yang mempengaruhi pasien ini membuat kebingungan klinisi untuk menginterpretasi hasil pemeriksaan hormon endokrin pada penuaan. Dan juga yang perlu kita lakukan sebagai standarisasi program, yaitu pelatihan pegawai lab ini sesuai kompetensi kita masing-masing untuk memahami seluk-beluk interpretasi laboratorium endokrinologi, sehingga kita sebagai DSPK dapat mengeluarkan hasil pemeriksaan lab endokrin pada penuaan dengan baik, tepat, sehingga aman untuk pasien. Demikian Prof. Banundari, terima kasih untuk waktunya. Kami serahkan kepada Prof. Banundari. Baik, terima kasih Dr. Maria, manajemen waktunya bagus sekali, persis ya. Panitia mohon tadi, karena saya ingin sekali mendengar presentasinya, tadi CV-nya kelupaan sepertinya, mohon ditayangkan sebentar. Untuk CV Dr. Diah. Baik, Dr. Maria Immaculata Diah, PMSI, SPPK, lahir di Magelang 6 September 76, beliau staf di instalasi laboratorium PK RSUD Dr. Muwardi, lulus dokter umum tahun 2001 dari UNS, kemudian S2 dari Universitas Gadjah Mada, SP1 dari Universitas 11 Maret, dan SP2 konsultan endokrin metabolik dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Baik, terima kasih panitia. Mohon ditayangkan untuk pembicara yang kedua, Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi KSAAM, Institusi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, pekerjaan sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Departemen Andrologi dan Seksuologi, Ketua Kekhususan Anti-Aging Medicine Program Magister Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ketua Pusat Studi Anti-Aging Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Organisasinya Persandi sebagai ketua, kemudian Indonesian Center for Anti-Aging Medicine, kemudian Indonesian Association of Anti-Aging Medicine. Dr. Wimpi Pangkahila akan menyampaikan presentasinya yang berjudul The Role of Growth Hormone in Aging Process. Kami persilahkan Dr. Wimpi. Ya, terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya. Saya akan share. Sudah bisa ya dibaca ya? Bisa, Prof. Ya, jadi judul saya peranan growth hormone pada aging proses. Mungkin slide-nya terlalu banyak, jadi saya akan skip saja. Jadi kita pernah mendengar atau menyaksikan bahwa kami memulai anti-aging medicine, program pasca sarjana, itu yang dicatat sebagai yang pertama di dunia tahun 2007. Nah, sejak itu berbagai pemeriksaan endokrinologi, tadi sudah disinggung oleh pembicara pertama, semakin dikenal oleh para dokter kita. Lalu dalam hal ini termasuk atau khususnya yang terkait dengan growth hormone tadi. Jadi kalau kita melihat konsep anti-aging medicine seperti ini, ya,
Jadi proses aging itu dianggap atau diperlakukan sebagai satu penyakit yang dapat dicegah, diobati, dan dikembalikan ke kondisi seperti pada usia muda. Lalu yang penting lagi, yang kedua itu, orang menjadi tua itu disebabkan karena hormonnya berkurang atau tidak seimbang. Lalu yang terakhir, manusia bukan lagi menjadi orang terhukum oleh karena takdir genetiknya. Nah, barangkali yang di tengah itu yang terkait dengan topik acara kita pada pagi hari ini. Jadi, proses menua atau orang menjadi tua disebabkan karena hormonnya berkurang atau tidak seimbang. Nah, pada akhirnya dengan demikian, dengan intervensi yang bisa diberikan, maka kita akan stay healthy in young physiological age. Ya. Jadi kita mengenal ada dua jenis usia fisiologis dan usia kronologis. Ya. Nah, yang kita ingin capai adalah usia fisiologis itu. Karena usia kronologis memang nggak bisa diapa-apakan lagi. Nah, jadi kalau kita lihat usia kronologis itu usia yang sesuai dengan tahun kelahiran kita. Ya, sementara usia fisiologis adalah usia yang bisa kita pertahankan sesuai dengan fungsi organ tubuh kita seperti pada usia masih muda. Ya, jadi itu tidak sama keduanya. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, apa saja ini penyebab aging proses? Yang pertama pada faktor internal, itu hormon yang berkurang atau tidak seimbang. Ya. Berikutnya radikal bebas, glikosilasi, metilasi, proses apoptosis, sistem imun, dan DNA damage, dan faktor genetik. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya atau bahkan sangat penting adalah faktor eksternal. Unhealthy diet and lifestyle. Ya. Kemudian kebiasaan buruk, termasuk suka begadang misalnya, merokok berlebihan, alkohol berlebihan, ya. Polusi lingkungan, nah ini yang jadi tantangan kita di Indonesia pada saat ini, karena lingkungan kita bukanlah lingkungan yang bersih. Stres, ya. Lalu kedua kelompok faktor ini, itu perlu kita perhatikan kalau kita ingin memperlambat atau menghambat aging proses kita. Poverty, ya itu tentu berkaitan dengan pola hidup, ya, pola makan dan sebagainya. Sehat atau tidak, oleh karena bagaimanapun kondisi poverty atau sosial ekonomi yang kurang akan berpengaruh pada pola hidup kita. Nah, saya cepat saja, ada 3 fase aging proses itu yang berjalan lambat ya. Fase subklinis pada usia 25 sampai 35, fase transisi pada usia 35 sampai 45, dan fase klinis. Nah, berkaitan dengan hormon, pemeriksaan hormon, maka sesungguhnya pada usia muda, subklinis itu sudah terjadi perubahan kadar hormon di situ. Kita lihat di sini, hormon yang berkurang pada usia, mulai berkurang pada usia itu adalah sex steroid hormon, testosteron, estrogen, estradiol. Kemudian growth hormon bahkan sudah turun pada usia lebih muda. Jadi kalau oleh karena itu, pada masa lalu, sebelum anti-aging medicine berkembang, growth hormone hanya dianggap diperlukan oleh remaja saja atau anak-anak untuk pertumbuhan tinggi. Sementara orang dewasa pada waktu itu dianggap tidak memerlukan. Nah, sekarang kita ketahui dengan pasti bahwa orang dewasa pun, orang tua pun tetap memerlukan growth hormone. Nah, kalau kita lihat grafik ini, maka kita lihat bahwa growth hormone ada di sini yang merah, ya. Setelah itu turun. Jadi puncaknya itu, puncak hormon itu hanya di sini pada usia muda itu. Ya, katakanlah sampai usia 30. Ya, setelah itu orang mulai turun. Nah, pertanyaannya apakah hormon yang turun ini termasuk growth hormone akan dibiarkan atau tidak? Atau diberikan pengobatan agar kondisi kesehatan kita pulih seperti ketika usia kronologis muda. Ya. Nah, selanjutnya pada usia transisi semakin turun, hormon level termasuk growth hormone turun menjadi 25% dengan berbagai gejala yang mulai muncul. Nah, setelah itu pada usia klinis jelas ya, penurunan hormon terus berlangsung, tadi sudah disinggung oleh pembicara pertama, banyak sekali kemudian
gangguan atau penyakit yang muncul akibat hormon yang turun terus. Jadi fokus saya pada hormon, sementara yang lain akan dibaca bahwa klinis itu orang mengenal menopause. Satu lagi yang barangkali perlu diperhatikan pada fase ini adalah sexual dysfunction itu, ya, yang pada masa kini merupakan salah satu faktor penting untuk hilangnya atau tetap dipertahankannya kebahagiaan dalam keluarga. Nah, growth hormone, ya, ada satu lagi IGF-1, ya, insulin-like growth factor. Ya, ini IGF-1 ya, mirip insulin gitu ya. Jadi fungsinya mirip, antara lain merangsang ya, terutama berkaitan dengan lipolisis dan yang lain tentu berkaitan dengan kualitas hidup secara umum. Ya. Nah, IGF-1 itu rendah ya pada early childhood, kemudian meningkat, lalu tadi sudah bisa dilihat maksimum, kemudian menjelang pubertas, remaja, setelah itu turun by age. Jadi pada pemeriksaan laboratorium yang acap kali atau lebih diutamakan yang diperiksa itu IGF-1, bukan growth hormone yang betul-betul growth hormone. Ya. Oleh karena ini dianggap lebih peka, lalu Nah, jadi pertimbangan lain adalah konsentrasi IGF-1 itu stabil ya, sepanjang hari stabil ya, sehingga dianggap lebih merupakan indikator level growth hormone. Nah, kalau kita lihat seperti ini growth hormone sekresinya, jadi meningkat pada malam hari, setelah itu pagi, ya, terus seperti itu. Nah, kalau dilihat ini penurunan IGF-1, ya, penurunan level IGF-1 ya, pada perempuan ya, lebih besar dibandingkan dengan pada pria. Nah, ini by age ya, seperti ini. Range-nya jelas terjadi penurunan seperti itu. Nah, sekresi growth hormone itu pada usia 20 tahun sekitar 500 mikro per hari, lalu berkurang pada usia 40 sekitar 200, lalu pada usia 80, 70, 80 menjadi 25 mikro per hari. Jadi bisa dilihat penurunan yang luar biasa seperti itu. Nah, tentu menimbulkan berbagai sign, symptoms, and complaint kalau dibiarkan. Nah, kalau kita lihat ada hubungan erat antara sex steroid hormone dan growth hormone. Seperti ini, growth hormone di sini. Sex steroid hormone di sini. Kaitan dengan gonad. Ya. Oleh karena itu, kemudian pada banyak hal kalau terjadi penurunan growth hormone, maka sex steroid hormone juga berkurang. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, ini fungsi ya. Jadi growth hormone, ya, kalau mulai dari hipotalamus, hipofise, kemudian di sini hepar, ya, fungsinya kemari, ke otot, ya, tulang, pertumbuhan tinggi. Nah, ini juga hipotalamus, hipofise, lever axis. Lihat di sini, kemudian pengaruhnya ke sini, tulang, otot, ya, lemak ya. Jadi ini hanya menunjukkan berbagai fungsi ya. Jadi, IGF-1 di sini. Ini sama kaitannya. Nah, ini tadi yang terkait dengan gonad ya. Jadi di testis itu, termasuk juga di ovarium. IGF-1 di sini. Karena itu, kalau terjadi hambatan pada testis atau pada ovarium, ya, maka itu akan berpengaruh pada IGF-1. Ini pada ovarium. Nah, kita lihat di sini by age seperti ini. Mohon turun. Nah, itu sama juga dengan IGF-1-nya.
Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi sekresi growth hormone? Kita lihat di sini, ini yang merangsang, sementara yang bagian yang hitam ini, yang menghambat ya. Jadi exercise di sini, stres, hypoglycemia, fasting as a lifestyle ya, high protein meal, sleep yang cukup. Sementara yang menekan hypothyroidism, obesity, hyperglycemia, high carbohydrate. Nah, oleh karena itu pada konsep anti-aging medicine, kemudian komposisi makanan itu menjadi sangat penting. Makanan yang sehat termasuk di sini rendah karbohidrat ya. Ekses glukokortikoid juga menghambat sekresi growth hormone. Oleh karena itu dalam penanganan pasien-pasien kita harus perlu memperhatikan faktor mana yang merangsang, faktor mana yang menghambat growth hormone itu. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ini IJ1 ya. Berkurang, akibatnya apa? Banyak sekali penelitian terutama pada binatang ya, yang menunjukkan bahwa ketika growth hormone turun, IJ1 turun, maka lifespan ya, healthy lifespan-nya ya, menjadi terganggu ya. Ini pengaruhnya terhadap jaringan lemak. Ini pengaruh stres, ya, tidur yang cukup, hipoglikemia ya terhadap growth hormone. Nah, ini setelah caloric restriction ya. Ini penelitian pada centenarians ya, dibandingkan dengan pada usia lebih muda. IJ1 turun, semua ya turun. Jadi cukup banyak data penelitian dasar dan klinis yang menunjukkan bahwa eksis ya, growth hormone IJ1 eksis itu ya memberikan efek yang positif ya pada akhirnya terhadap lifespan ya pada manusia. Ya. Itu sudah banyak penelitian bisa dibaca di beberapa jurnal laporan klinisnya. Jadi beberapa penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa IJ1 yang tinggi ya, itu yang tinggi maksud di sini adalah yang lewat dari batas normalnya ya, dari range normalnya, meningkatkan risiko kanker dan progresivitasnya. Tetapi di sisi lain mengurangi risiko kognitif decline ya, gangguan kognitif, demensia dan cardiovascular disease. Kemudian mempertahankan mikrosirkulasi pada otak ya, sehingga memperbaiki fungsi otak, segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi otak. Nah, sex-steroid hormone merupakan modulator yang kuat ya terhadap sekresi growth hormone. Ya, oleh karena itu pada pubertas ya, tinggi, setelah itu turun by age. Pada perempuan, estrogen ya, punya efek protektif ya, yang menghambat penurunan sekresi growth hormone pada aging. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tetap mempertahankan kadar sex-steroid hormone pada usia lanjut itu, agar growth hormonnya juga dapat diproteksi. Nah, kalau pada perempuan estrogen, pada pria ya testosteron yang terutama. Nah, morbiditas dan mortalitas pada adult growth hormone deficiency itu berkaitan dengan reduced bone mineral density, increased risk of osteoporosis, fracture ya, impaired cardiac function, central obesity, increased insulin sensitivity, reduced exercise capacity, emotional disturbances, premature cardiovascular disease. Nah, itu yang terkait dengan
growth hormone defisiensi pada orang dewasa ya, termasuk orang usia lanjut. Nah, dengan contoh ini, kalau muncul pertanyaan apakah morbidity dan mortality ini bisa ditekan kalau level growth hormone dipertahankan pada level normal pada usia dewasa atau usia lanjut? Jawabannya jelas iya. Gitu. Karena banyak sekali penelitian yang memberikan terapi growth hormone pada orang-orang dengan penurunan level growth hormone. Nah, itu menunjukkan hasil yang positif. Ini data epidemiologis, adult with growth hormone deficiency have reduced life expectancy. Ya, jadi kalau increase akibatnya terjadi kenaikan mortalitas ya, yang terkait dengan prematur kardiovaskular. Obesity juga, ya itu banyak terkait dengan growth hormone deficiency. Nah, kita tahu bahwa WHO sudah mengumumkan obesitas ya, terjadi peningkatan obesitas di dunia, termasuk di Indonesia juga. Meningkat dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, salah satu yang selama ini barangkali dilupakan oleh kita sebagai dokter adalah yang terkait dengan IGF-1 atau growth hormone itu. Jadi kalau kita lihat di sini berkaitan dengan obesitas, ada faktor lingkungan, penyakit, disorder, faktor genetik, lalu obesitas. Jadi intinya pada kasus-kasus obesitas jangan lupakan pengaruh hormon, khususnya growth hormone itu. Tentu di samping hormon yang lain seperti sex-related hormone. Jadi kalau kita bicara obesitas itu bukan semata-mata hanya soal kelebihan makan, bukan. Ya. Tetapi ada patofisiologi lain yang terkait dengan hormon, khususnya growth hormone itu. Jadi kalau kita Prof. Wimpi, tinggal 3 menit. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi penurunan growth hormone, ya, seiring dengan peningkatan fat intra-abdominal. Ini beberapa sign symptoms yang terkait dengan growth hormone deficiency. Jadi peningkatan visceral fat, ya, khususnya di abdominal fat, decreased lean body mass, decreased muscle strength, decreased exercise capacity, lack of energy level, fatigue, decreased bone mineral density, kulit juga, thin, dry skin, cool extremity, social isolation, depressed mood and anxiety, lack of positive well-being, dyslipidemia, impaired cardiac function, accelerated atheriogenesis, sexual dysfunction, dan akhirnya impaired glucose tolerance. Jadi begitu banyak efek yang disebabkan oleh growth hormone deficiency pada orang dewasa. Jadi intinya kita memerlukan pengobatan. Ini salah satu contoh pasien saya ya, dari Jakarta, fetal obesity, ginecomastia, erectile dysfunction, bisa dilihat di situ. Testosteronnya rendah sekali, IGF-1-nya juga rendah. Ya. Ini pada usia muda malah. Ya. Testosteronnya rendah, IGF-1-nya juga tergolong rendah walaupun masih dalam range. Ya. Jangankan manusia patung juga bisa berubah kalau dibiarkan. Ya. Oleh karena itu, pada akhirnya ya harus tetap diatasi. Nah, tetapi jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Ya, jadi semua orang kemudian nanti disuntik dengan growth hormone. Itu yang pernah terjadi di kita. Ya. Oleh karena itu kemudian bagi kita sebagai dokter tetap harus memperhatikan sign symptoms complaint, physical examination, lalu didukung oleh pemeriksaan laboratorium yang benar. Saya kira seperti itu. Kontraindikasinya keganasan ya, terkait dengan organ tersebut. Ya. Oke, saya kira karena waktu saya sudah habis, jadi pada akhirnya sesuai konsep anti-aging medicine, pengobatan itu hormon replacement terapi ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Wimpi. Tibalah kita pada diskusi, ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan saya bacakan. Mohon maaf, mungkin tidak bisa diakomodasi semua karena waktu. Yang pertama adalah pertanyaan dari Dr. Esti Trirahayu dari RSUD Kebumen. Beliau menanyakan apakah obesitas atau kepada Dr. Diah ya ini, apakah obesitas atau sindrom metabolik juga berpengaruh pada AMH
dan usia menopause wanita, dan apakah AMH ini dapat dipengaruhi oleh diet atau olahraga. Kemudian akan saya sambungkan karena kebetulan ada pertanyaan juga yang berhubungan dengan AMH dari Dr. Lestari Ekowati yang menanyakan bahwa pada usia berapa sebaiknya seorang wanita melakukan pemeriksaan AMH untuk prediksi menopause. Dan satu lagi dari Dr. Sri Ratna Widianti dari RSU Pindad menanyakan penyakit sebentar, bukan ini. Saya rasa itu dulu, Dr. Maria, silahkan dijawab. Terima kasih Prof. Ar untuk waktunya. Jadi dari Dr. Esther, memang dari berbagai macam penelitian yang ada, jurnal-jurnal yang ada keterkaitan antara AMH dengan obesitas, sindrom metabolik, kemudian BMI itu juga terpengaruh. Juga kemudian diet atau olahraga atau pola hidup. Diketahui bahwa AMH itu juga sebagai prediktor untuk risiko sindrom metabolik dan dapat sebagai marker sindrom metabolik, terutama kaitannya dengan resistensi insulin. Dan AMH ini juga terkait dengan BMI atau obesitas. Dari penelitian-penelitian yang ada, itu ada korelasi negatif. Ya memang tidak terlalu kuat ya, hanya 0,24 minus 0,24. Namun kita lihat ternyata pemeriksaan AMH ini juga pada penelitian-penelitian yang ada itu sangat bermanfaat, tidak hanya untuk menopause. Dan terkait dengan intake ini juga ada banyak penelitian yang menyebutkan AMH juga terkait dengan intake pada karbohidrat itu juga ada hubungan positif, kemudian diet intake lemak itu juga ada hubungan terbalik dengan AMH. Demikian juga wanita-wanita ini terutama yang olahraga rutin itu juga bisa menurunkan AMH karena kita ketahui AMH yang tinggi itu juga risiko untuk sindrom metabolik. Dan pemeriksaan AMH ini seringnya memang dilakukan pada pasien-pasien dengan pemeriksaan bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Memang jarang dilakukan secara rutin. Di sini pada pemeriksaan fertilisasi in vitro itu bisa dilakukan pada usia muda karena paling sering kondisi-kondisi infertil, kondisi-kondisi ibu ingin punya anak itu pada usia muda, usia antara 20 sampai 30 tahun. Dan untuk prediksi kejadian menopause itu dapat kita lakukan 5 atau 10 tahun sebelumnya. Jadi misalnya kita ingin tahu apakah kita ini akan menopause atau tidak. Kita bisa lakukan pemeriksaan AMH antara 5 sampai 10 tahun. Dan diketahui dari penelitian bahwa AMH yang kurang dari 50 tahun, kurang dari 5 tahun, tadi ternyata sebagai prediksi untuk kejadian menopause. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Masih ada waktu. Tadi dikatakan pengambilan sampelnya jam berapa sebaiknya dari Lestari Ekowati? Baik, Prof. Untuk samplingnya itu untuk AMH tidak ada persiapan khusus, jadi bisa dilakukan setiap waktu. Jadi tidak ada misalnya harus melakukan puasa atau apa. Jadi bisa kita lakukan tanpa atau ada persiapan khusus, Prof. Ya. Untuk AMH ini. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, mohon dijawab dengan cepat. Apakah dari Dr. Ferdi Marpaung, parameter apa saja yang sudah rutin digunakan dari berbagai parameter endokrin dalam kaitannya dengan aging? Silahkan. Terima kasih, Prof. Jadi untuk medical check-up ini kita bisa lakukan pemeriksaan sesuai dengan kondisi klinis atau penyakit yang mendasari. Pada pasien-pasien geriatri, kalau memang tidak ada komorbid yang berat atau tidak ada penyakit spesifik yang berat, itu kita bisa melakukan pemeriksaan rutin seperti homeostasis glukos untuk kadar gula, kemudian tiroid juga bisa kita lakukan selain dari fungsi-fungsi ginjal, renal, atau darah rutin secara umum. Sedangkan pemeriksaan hormon yang spesifik, misalnya estrogen, testosteron, atau DHEA, atau LH-FSH, itu memang tidak rutin dilakukan, tergantung dari kondisi klinis masing-masing pasien. Kalau memang mengarah seperti tadi pada laki-laki terjadi LOH,
defisiensi androgen atau pada wanita terjadi menopause berat sampai ke osteoporosis itu, maka kita perlu lakukan pemeriksaan yang lebih detail. Mungkin cukup ya, Dokter Diah, waktu. Baik, Prof. Saya lanjutkan dengan pertanyaan untuk Prof. Wimpi dari Dr. Hartono Kahar, RSUD Rumah Sakit Dr. Sutomo, menanyakan bahwa apakah olahraga dan penggunaan antioksidan dapat menghambat turunnya hormon-hormon penting dalam aging proses. Monggo Prof. Wimpi. Ya, bisa diberikan antioksidan sebetulnya. Nah, cuma tergantung sejauh mana keterlambatan, mudah-mudahan belum terlambat penurunannya itu. Kalau sudah terlalu terlambat, sudah turun, ya nggak akan berfungsi antioksidan. Oleh karena itu, dari awal sebetulnya healthy lifestyle itu harus selalu kita anjurkan kepada pasien. Sebelum menganjurkan ke pasien, dokternya dulu praktekkan healthy lifestyle itu. Saya kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dr. Estiani Widyastuti ke Prof. Wimpi. Apakah dengan puasa bisa meningkatkan growth hormone? Kemudian pola makan seperti apa yang baik dalam hal ini? Monggo. Ya, betul. Tadi sudah saya singgung sepertinya, terlalu cepat mungkin saya. Puasa ya, tetapi puasa yang terkait lifestyle gitu. Ya, sehingga disarankan perut kosong itu maksimal dari laporan laporan penelitian yang ada, perut kosong itu hanya disarankan maksimal 5 jam gitu. Ya, jadi puasa sebagai lifestyle. Jadi oleh karena itu kemudian kita dianjurkan makan sedikit-sedikit, itu jauh lebih sering dibandingkan dengan makan 2 kali misalnya, tapi sekali makan penuh gitu. Jadi berikan lambung itu kosong dulu. Oleh karena ada yang disebut grelin itu membantu merangsang terjadinya sekresi growth hormone juga. Saya kira itu. Baik, kemudian dari Dr. Indriani Silvia, RSUD Kabupaten Indramayu, menanyakan bagaimana kestabilisan IGF-1 pada autoimmune disease untuk menilai growth hormone. Monggo, Prof. Nah, jadi pada autoimmune disease. Pada autoimmune itu memang agak kacau ya. Jadi yang berbagai hormon agak kacau di situ, ya. Tapi tetap beberapa expert tetap menganjurkan pemeriksaan IGF-1 gitu dibandingkan growth hormonnya. Nah, hanya itu yang bisa saya jawab. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin saya bertanya ini. Sekarang baru trennya terapi sulih hormon. Bagaimana menurut pendapat Prof? Karena banyak sekali dokter, bukan banyak sekali ya, ada beberapa dokter yang tidak mempunyai kompetensi itu, tetapi melakukan itu. Monggo. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Jadi hormon replacement terapi jelas diperlukan. Untuk siapa? Untuk orang yang memang memerlukan. Siapa yang memerlukan adalah tadi itu orang-orang yang menunjukkan atau merasakan adanya signs, symptoms, complaint, ada perubahan pada physical appearance-nya, ya, lalu didukung oleh pemeriksaan laboratorium itu. Jadi selalu saya katakan harus didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Kalau tidak, salah sekali kita. Gitu. Dan yang penting, yang terakhir adalah harus selalu lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kalau itu dilakukan, ya aman pasti. Tapi kalau tidak dilakukan, seperti yang pernah terjadi di Indonesia, sampai salah satu produk growth hormone itu, ya, sampai sekarang bahkan ya, tidak boleh lagi apa istilahnya itu, kalau yang dari sales itu dipromosikan ya untuk anti-aging medicine gitu loh. Itu gara-gara kesalahan tadi itu yang Prof sebutkan. Ya, jadi orang yang tidak cukup pengetahuannya, tidak kompeten, tapi memberikan cara salah gitu. Ya, jadi kita silakan asal memang betul-betul memenuhi persyaratan tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena waktunya habis. Sedikit resumi bahwa tadi Dr. Diah menyinggung, kita tahu bahwa jumlah lansia semakin meningkat
juga di Indonesia, dan ini tentunya merupakan problem kesehatan, sehingga diperlukan parameter laboratorium yang tepat pada aging. Dan problemnya seperti kita ketahui juga masih adanya perbedaan nilai referensi value kepada orang tua itu seperti apa. Ya, jadi tadi juga dikatakan parameter lab pada aging ada yang perlu diperiksa pada DM, tiroid, kemudian untuk andropause, monopause, obesitas, dan sebagainya. Kemudian ringkasan untuk Prof. Wimpi, bahwa tadi Prof. Wimpi telah membahas peran growth hormone pada proses aging. Ada 3 fase pada slow aging proses, biasanya terwakili dengan growth hormone dan IGF-1, di mana ternyata IGF-1 ini mempunyai peran yang cukup besar pada testis, ovarium, dan sangat dipengaruhi usia, dan juga pada obesitas. Hal ini akan merupakan hambatan. Ya, jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini mengingat waktu. Terima kasih kepada Dr. Diah yang telah mempresentasikan dengan sangat bagus, kepada Prof. Wimpi Pangkahila yang sudah bersedia menjadi tamu kami pada PIT ini. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC. Acara selanjutnya, mari kita saksikan Virtual Booth 5 dari PT Biomedical Scientific Indonesia. Selamat datang di PT Biomedica Scientific Indonesia. Biomedica adalah trademark yang didirikan di Jakarta dan berkantor di 18 Office Park Suite E, F, dan G, lantai 22, Jalan TB Simatupang, 18, Jakarta Selatan. Strategi kami menciptakan harmonisasi dan sinergi seluruh tim manajemen untuk merealisasikan visi dan misi perusahaan dengan prinsip mewujudkan kepuasan konsumen. Visi kami menjadi perusahaan distributor alat kesehatan yang mempunyai daya saing dan berkualitas di wilayah regional Asia Pasifik. Misi kami memenuhi kebutuhan masyarakat akan peralatan kesehatan yang mempunyai keunggulan kompetitif, menyediakan dan menyalurkan alat-alat kesehatan yang merupakan produk terbaik dari segi standar keamanan dan kualitas. PT Biomedica Scientific Indonesia memiliki nilai perusahaan profesional, teamwork, sustainability, transparansi, spiritual. Market kami: rumah sakit, instansi yang membutuhkan, laboratorium, dan klinik. Produk yang kami miliki:
klien kami sudah tersebar ke seluruh dunia, Indonesia, Australia, Jepang, Thailand, China, dan Inggris.